Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat indikator pencapaian kompetensi. Yang mana indikator pencapaian kompetensi ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda ya yang menjadi ukuran bahwa kompetensi yang ditetapkan untuk siswa sudah tercapai atau belum. Dalam membuat indikator pencapaian kompetensi itu terdapat pada sheet yang pedoman IPK. Jadi fungsinya kita membuat IPK adalah untuk pengembangan materi pembelajaran atau bahan ajar, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran, dan merancang melaksanakan penilaian hasil belajar. Ya, atas dasar IPK yang kita buat, kita bisa mengembangkan, mendesain, dan merancang serta melaksanakan penilaian hasil belajar. Dan IPK ini adalah diturunkan dari kompetensi dasar yang sudah kita buat, ya, dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional sebagai jembatan, ya, untuk mencapai IPK tertinggi. Ya, IPK tertinggi atau disebut juga dengan IPK kunci, yang mana IPK kunci ini sama dengan kompetensi dasar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, klasifikasi IPK ini ada tiga. Ya, yang pertama IPK kunci, ya ini harus sama dengan kompetensi dasar. Kemudian IPK pendukung, ya IPK pendukung ini IPK yang apa namanya mendukung pencapaian IPK kunci. Nah, kemudian yang terakhir adalah IPK pengayaan. Nah, IPK ini dibuat setelah IPK kunci terlampaui. Ya, kita baca kembali ketentuan perumusan IPK. Yang pertama diturunkan dari kompetensi dasar, kemudian menggunakan KKO dalam kalimatnya. Kemudian kalimatnya jelas, mudah, dan tidak ada KKO yang berulang. Kemudian tidak ambigu, artinya tidak memiliki makna ganda. Kemudian memenuhi prinsip ikrar. Ikrar, ya itu pendekatan pengembangan kurikulum yang ditetapkan di SMP Islam Darul Ilmi. I-nya apa? I-nya inte ilmiah. Yang kedua adalah integrasi, kolaborasi. Kemudian berikutnya adalah reflektif, ya, reflektif. Kemudian aktua dan religius, ya, aktua dan religius. Baik, kita lanjut ke contoh. Ya, kita lanjut ke contoh. Di sini sudah dibuat oleh asatiz kita, oleh ustazah kita, pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Eh, kita analisis dulu SKL atau KI yang diampu oleh mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita awali dari sikap apa pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi untuk sikapnya ini di skip dulu nih. Oh, maaf. Sikap ini oh, oh, ya. Skip dulu, sembunyikan dulu. Kita lihat bahasa Inggris berarti yang mana? Ini ya, yang poin 8. Ini SKL-nya. Nah, ini kompetensi intinya ini. Mengimplementasikan teks berbahasa Inggris dengan baik, kemudian menunjukkan
ya, menunjukkan berkomunikasi secara efektif. Kita lihat apakah sudah benar. Betul, ya, di sini. Jadi aspek pengetahuannya atau K3-nya disimpan di kompetensi inti K3 ini dengan dikasih kode 3.1. Kemudian untuk keterampilan, kompetensi inti keterampilan juga sama, menunjukkan, ya, melakukan, taruh di sini. Nah, di sini ada warna merah, ya, dua dua warna merah ini menunjukkan bahwa ada dua kompetensi yang diukur dari kalimat kata kerja operasional. Menginterpretasikan dan mengklasifikasi itu kompetensi pengetahuan, menunjukkan dan menyelesaikan atau melakukan ini kompetensi keterampilan. Ya, ini sudah benar. Kita lihat lagi, apakah masih ada yang tersisa? Nah, ini baru pengetahuan. Kita lihat coba di keterampilan. Apakah ada yang berkaitannya dengan bahasa Inggris di keterampilan? Nah, di SKL-nya ini Al-Quran, ini bahasa Arab, ini menyampaikan pemikiran khutbah, diskusi, kegemaran. Apakah ini bahasa Inggris ada? Berpidato bahasa Inggris? Nah, kalau tidak ada, kita ke bawah. Menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, untuk poin yang keterampilan literasi numerasi ini di semua mata pelajaran ini hendaknya disertakan. Karena kompetensi lulusan kita, ya SKL-nya ini harus ada, ya. Oke, kita pindahkan ya ke analisis KIKD. Nah, aspek pengetahuannya 3.2 memahami dan menganalisis. Nah, memahami dan menganalisis. Memahami dan menganalisis. Apa yang dipahami? Ya, konsep literasi dan numerasi. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ya, menggunakan nih aspek yang keterampilan yang dari literasi numerasi tadi ke SKL literasi numerasi. Menggunakan kemampuan literasi dan numerasi untuk menyelesaikan masalah. Berarti ini bukan menggunakan ya. Berarti menyelesaikan masalah. Menyelesaikan KKO-nya dalam kehidupan nyata. Baik. Jadi dari masing-masing ini kompetensi apa in- inti pengetahuan menginterpretasikan. Nah ini sudah dibuat oleh Ustazah. Oh. Nah ini sangat rinci, tetapi baiknya pokok bahasan itu nanti disampaikan atau ditulis pada silabus, ya, pada silabus atau di instrumen IPK. Ya, jadi sebenarnya ini cukup di sini, cukup seperti ini aja. Ya, pokok bahasannya ditulisnya belakangan aja. Nah, nah, jadi memahami, mengklasifikasi dan oke. Jadi em, terjemahan atau turunan dari kompetensi inti menginterpretasikan itu adalah apa, gitu kan? Oh, menginterpretasikan itu artinya memahami, mengklasifikasi, dan mengidentifikasi. Itu ya. Nah, berarti ini kasih tanda saja, ya. Identifikasi. Juga dikasih tanda saja.
Nah, asatidz sekalian, ini kata kerja operasionalnya ada tiga, ya. Berarti belum terurai. Maka itu hendaknya diuraikan, ya, diuraikan. Jadi tidak dalam satu kalimat ini ya. Memahami. Nah, berarti cukup memahami di sini. Fungsi sosial. Ya, tiga duanya mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi fungsi sosial. Kemudian keterampilan dasar untuk yang ketiganya adalah tadi mengidentifikasi. Oke, ini yang ketiga. Nah, jadi sekali lagi untuk pokok bahasannya itu nanti dipindahkan atau dituliskan di silabus. Nah, sementara ini kita fokus pada kompetensi dasar dulu, belum kepada pokok bahasa. Gitu. Sama juga yang ini, ya, yang empat, yang atau kompetensi yang keterampilan. Yang pertama berarti melengkapi dulu, kemudian menyusun, ya, menyusun. Dan ini pokok bahasannya nanti disimpan saja dulu, tulisan atau tulisan, gitu ya. Nah, ini bisa tulisan yang melibatkan tindakan menyapa. Nah, itu udah pokok bahasan ya, greetingnya. Oke. Menyusun, membuat. Nah, itu apa? Melibatkan tindakan nyata. Tulisannya sampai tulisan cukup ya. Membuat. Nah, berarti ini ganti. Ini 41, ini 42. Yang nomor 2. Ini yang 2, 3. Ada lagi nggak? 1, 2, 3. Oh, ini 4 KKO-nya. Mempraktekkan. Beda ya membuat sama mempraktekkan ya. Praktik. Seperti itu. Jadi dilanjut tuh. Ya, dilanjut. Misalnya biar seimbang nih. Memahami, mengklasifikasi, mengidentifikasi. Ini KKO-nya ini 3, ini 4. Gimana nih gitu kan? Sudah ditambahkan saja. Di sini apa? Misalnya mengidentifikasi. Yang setara dengan mengidentifikasi apa? Kita lihat. Mengidentifikasi itu C berapa? Di sini. Mengidentifikasi itu mau C C1 ya? C1. Oh, C1 kecil sekali. Kalau untuk ini ya. Oke. Jadi terlalu kecil ya kalau misalnya kita lihat mengidentifikasi itu. Jadi apa kompetensi dasar itu minimal kalau untuk SMP itu C4 atau C3 gitu. Ini memahami. Nah, kalau ini urutan lebih cocok pada IPK nanti. Maksudnya bagaimana mencapai kompetensi kompetensi dasar itu diurut atau dibuat di IPK. Izin saya hapus yang atas ya. Hmm.
Jadi menginterpretasikan atau mengklasifikasi, nah itu KKO keberapa nih? Menginterpretasikan atau mengklasifikasi. Nih, KKO C3 kan? Ini C3. Iya. Kalau mengimplementasikan itu bisa juga menerapkan, ya, ah, atau menjelaskan. Berarti C3, melaksanakan, ya kan? Oh, jadi di sini bukan memahami bahasanya. Jadi mengimplementasikan itu tadi itu apa? Contohnya, eh udah masuk ke udah masuk ke aplikasi ya, aplikasi. Berarti menerapkan saja. Nah, di sini menerapkan fungsi sosial struktur teks usul kebahasaan. Ya. Terus yang kedua, selain menerapkan apa? Kegiatan interpretasi itu. Apa kira-kira saya cari? Mengklasifikasikan misalnya. Menghitung, mengurutkan, membiasakan, menggambarkan, menilai, menyelidiki, mengoperasikan, memproduksi, menugaskan, mengurutkan, menerapkan fungsi sosial. Berarti mengidentifikasi, ya, yang ini nih, mengidentifikasi, mengidentifikasi, ya. Berikutnya, nah, ini berarti katakanlah mengimplementasikan ini cukup diwakili dengan dua dua KKO yang tadi ya. Misalnya ini saya kasih gini aja. Ini cukup dengan dua KKO ini. Satu, tanya ini ya. Nah, berarti yang KKO berikutnya adalah mengklasifikasi itu diterjemahkan lagi nih. Jadi dua satu mengklasifikasi itu apa artinya? Di KKO ini mengklasifikasi masuk ke dalam C3 juga. Nah, kita buat apa namanya? eh, terjemahan lagi. Apakah cukup mengklasifikasikan saja? Ya tidak apa. Itu kamu kan udah kompetensi dasarnya. Ya, mengklasifikasikan, eh, memodifikasi, menyesuaikan, mengadaptasi, menyelidiki, melaksanakan, memproses. Nah, itu bahasa-bahasanya itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan eh, apa namanya pembelajaran di ustazah sendiri, ya ustadz atau ustazah sekalian. Nah, tadi ini apa C3 ya? C3. Berarti ini kan mengidentifikasi juga C3. Ini juga C3. Keterampilannya bagaimana? Ini kan sudah ya. Keterampilannya berarti ini melengkapi. Ini P berapa nih? Melengkapi. Melengkapi. Nah, P3.
Menyusun juga P3, ya. Menyusun juga P3, membuat juga ini P3. Nah, mempraktikkan P3 bukan ya? Membuat udah P5. Membuat udah P5. Membuat udah P5. Mempraktikkan P5 bukan. Mempraktikkan, mencipta, menyelesaikan, mengendalikan, mempraktikkan P3 turun. Turun ya. Nah, berarti udah sampai P5 aja. Eh, Mempraktikkan itu termasuk membuat. Nah, dia seperti P5 aja. Melengkapi, menyusun, membuat. Gitu. Kurang lebih ya. Itu. Nah, berikutnya setelah kita memiliki kompetensi dasar, maka kita turunkan atau terjemahkan kembali, uraikan di IPK. Ini ya caranya seperti ini. Eh, masih ada ya? Masih ada nih 42 belum, 32 belum. Oke. Oh, ini bukan 32 ya. Berarti ini masih 3, 1, 3. Karena masih dalam satu kompetensi di sini ya. Kompetensi pengetahuan 31 maksudnya. Nah, ini sekarang 32 nih. Memahami dan menganalisis. Memahami dan menganalisis. Berarti 3, 2, 1. Apa yang dimaksud dengan memahami dan menganalisis konsep literasi dan numerasi? Kita tetapkan di sini KKO-nya. Memahami itu keberapa? Ke C2 ya. Memahami dan menganalisis berarti C2 dan C4. Berarti eh, memahami. Sudah ada di sini memahami, memahami dan menganalisis konsep literasi. Berarti diturunkan saja ya. Ini ya, 2, 1. Memahami karena sudah ada eh, kata kerja operasionalnya memahami konsep literasi dan numerasi. Konsep literasi dan numerasi. Oh, kedua, nah, ini memahami itu C berapa tadi? C2 ya. Kemudian menganalisis C4. C2. Ini menganalisis interpretasi dan numerasi. Oke. Diuraikan ya. Nah, kemudian 42-nya bagaimana? Menggunakan kemampuan literasi untuk menyelesaikan, nah, menggunakan. Ada nggak menggunakan di sini? Melakukan ya. Bisa. Menerapkan ya. Bisa. Berarti P2 tuh. Menerapkan. Terus apa tadi? Menerapkan dan menyelesaikan. Menyelesaikan. Berarti P5 dan P2. Tuh. P5 dan. Ada lagi nggak? Membuat. Memasang, membongkar, menggunakan, membangun, mengatasi. Iya, P2 ya, P2 aja. Tadi itu apa?
Ini dari menggunakan itu, menggunakan, menggunakan. Jadi melakukan atau menerapkan aja ya. Menerapkan. Berarti 4, 2, 1 ya, menerapkan. Menerapkan apa? Nah, menerapkan eh, kemampuan literasi dan numerasi. Si, ya, untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyatanya. Untuk menyelesaikan, oh misalnya dalam kehidupan itu lah. Itu menyelesaikan kan kata kerja operasional dalam kehidupan ya. Kemudian yang kedua, tadi itu menyelesaikan, ya, menyelesaikan kan tadi menyelesaikan itu P5 ya. Menyelesaikan bahasanya gimana? Menye eh, menyelesaikan masalah dengan kemampuan gitu ya, literasi dan numerasi, numerasi dengan kemampuan, dengan menggunakan ya, menggunakan kemampuan literasi dengan kemampuan ya, udah cukup juga begitu dengan kemampuan literasi dan numerasi menyelesaikan. Menyelesaikan berarti ini P5. Ini menerapkan, berarti ini P2 ya, P2. Oke, berikutnya kita masukkan ke dalam instrumen IPK. Ya, ini sudah nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari dua kompetensi ini diuraikan menjadi 5 kompetensi dasar. 1, 2, 3, 4, 5 untuk pengetahuan dan 5 juga untuk keterampilan. Kita masukin ke sini. Kompetensi dasar yang pertama, ya, ini berarti ya, menerapkan fungsi sosial. Taruh di sini. Boom. Aha, menerapkan. Nah, menerapkan. C3 ya. Nah, ini otomatis C3. Oh, ini yang ini sudah ada. Oke, kita tutup nih dulu ya. Nah, menerapkan fungsi sosial, menerapkan itu di KKO keberapa? Nah, menerapkan. Berarti kan ketiga. Nah, untuk mencapai ketiga ini, kalau dalam IPK, eh, kit- kompetensi dasar ini dijadikan apa namanya di sini? IPK kunci. Berarti taruh di sini langsung. Kecilkan saja ya ininya, hurufnya. Oke. Taruh di sini langsung, karena ini tujuan akhirnya. Karena ini tujuan akhirnya harus C3 ya. Nah, maka itu karena sudah diuraikan berarti ini jadi eh, yang ketiga gitu ya.
kodenya. Kenapa 3? Karena di sini harus C1, C2, C3. Atau boleh juga di sini C1, C2-nya 2 kali. Boleh. Yang penting berurutan. Kita lihat. Untuk siswa itu dapat menerapkan, tahapannya KKO 1 dulu atau langsung KKO 2, ya kan? Kalau KKO 1 misalnya memasangkan, mendaftar, membilang, ya kita lihat. Menerapkan fungsi sosial struktur teks unsur kebahasaan. Apakah siswa harus menjelaskan dulu atau menghafal dulu atau cukup langsung ke C2 mendiskusikan misalnya. Karena siswa kita ini katanya nampaknya udah paham lah ya, misalnya materi mengingatnya udah paham, udah langsung ke C2 aja boleh. Ini lagi jadi untuk menerapkan itu ada C1, C2, C3. Oke, diurut saja deh dari C1. Oke. Misalnya menjelaskan udah C2 ini. Menjelaskan. Berarti 3, 1, 1, 1. Berarti menjelaskan fungsi sosial, ya, struktur teks, unsur kebahasaan, pada teks, dan seterusnya. Ini tinggal dikopas saja ya. Jadi apa? Menjelaskan. Ya, tapi ini di sini C2. Ada di C1 juga. Ada jelaskan, tetapi kita ambil yang tinggi. Apakah untuk menerapkan, apakah untuk siswa bisa menerapkan, kita cukup eh, melatih mereka untuk menjelaskan. Apakah ada yang lain selain menjelaskan untuk bisa menerapkan? Apakah ada yang lain? Kita lihat KKO-nya. Tahapan yang lain maksudnya. Setelah menjelaskan, kemudian mendiskusikan, misalnya. Ya, mempolakan, boleh. Membandingkan, menyimpulkan. Nah, menyimpulkan. Bagus tuh menyimpulkan. Ya. Nah, berarti yang kedua menyimpulkan, misalnya. Kedua, sebelum suka didiskusikan dulu deh. Oke. Berarti ini mendiskusikan. Nah, kemudian berikutnya menyimpulkan. Nah, nah butuh berapa JP ini untuk menjelaskan anak-anak? Ya, misalnya 1 JP cukup, 2 JP cukup. Ini mendiskusikan, menyimpulkan 2, menerapkan 2, misalnya kan. Ini misalnya kan ini ya C3 ini kunci ya. C3 ini IPK kunci. Nah, dirasa dirasa kurang kurang greget gitu atau masih ada waktu yang lain seperti pedoman IPK ini. Kita masukkan IPK pengayaan jika memungkinkan, ya. Ini IPK kunci sudah terlampaui ini. Nah, maka kita masukin IPK pengayaan. Berarti di atas C3, kita lihat di atas C3 apa? C4, menganalisis, menegaskan, memecahkan, berarti memerinci, menguji, mengedit, mentransfer, atau melatih. Nah, melatih misalnya. Ya, melatih. Misal, nah ini kan dilihat dari kebutuhan melatih.
Itu C4. C4 ini itu pengayaan. Melatih hanya 2 jam juga. Tuh. Maka total jam yang dibutuhkan untuk membuat apa? Untuk mencapai kompetensi dasar pada C3 atau pada apa? Menerapkan fungsi sosial struktur teks itu sebenarnya tadi itu samanya sampai 7 jam. Tapi karena ada pengayaan jadi 9 jam. Oke. Berikutnya gimana? Nah, ini kan baru baru satu ya, kompetensi dasar. Masukin lagi kompetensi dasar yang kedua, mengidentifikasi. Sini. Nah, mengidentifikasi itu berapa nih? Udah ada tandanya tadi C3. C3. Lanjutkan. Seterusnya lanjutkan. Misalnya C3 ini eh, apa namanya kuncinya kan di situ kan? Apakah mau C2, C2, C3 lagi? Nah, berarti C3 yang ada di sini tinggal di copy ya, kita ubah ininya jadi kodenya menjadi 3 misalnya gitu ya. Nah, kita cari KKO dari sini. Mengidentifikasi. Nah, untuk anak bisa mengidentifikasi kita lihat C2-nya. C2-nya. Oke, memperkirakan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, mendiskusikan. Ya, seperti itu. Berarti ini menjelaskan lagi, menjelaskan, menjelaskan. Ini satu kan. Yang kedua ini apa? Selain apakah cukup dijelaskan untuk bisa diidentifikasi? Kita lihat. Mengkategorikan misalnya. Ya, mengkategorikan. Nah, udah selesai nih. Berapa jam cukupnya? Ya, dua, dua. Berarti total berapa? Total. So, 6 ya. Ya. Dan seterusnya. Nah, berikutnya masuk ke silabus. Nah, silabus sedikit saja. Jadi silabus ini tinggal memindahkan analisis kompetensi, kompetensi dasar dan instrumen IPK tadi. Nah, dalam silabus ini, aspek spiritual dan sosial itu dimunculkan pada kompetensi inti. Ya, nah ini apa namanya? Aspek sosial dan spiritual ini sudah baku karena kan tadi itu kita pendekatannya religius ya. Maka ini harus sudah ada ya semua mata pelajaran sama. Nah, kemudian masukin lagi ini untuk aspek KI-nya ya. KI-nya yang kompetensi inti untuk yang aspek pengetahuannya mana? Itu ya. Berarti yang aspek pengetahuan bahasa Inggris ini ya. Nah, aspek pengetahuan ini. Kemudian pengetahuan aspek keterampilannya berarti yang ini. Nah, berikutnya eh, aspek keterampilan berarti yang ini literasi ya. Karena memang semua harus dicantumkan kalau literasi, literasi dan numerasi. Nah, ini.
Oke, berarti ininya tadi diganti 3.1, ini 3.2, ini 4.1, ini 4.2. Oke, nah, ini kan ini sudah saya kasih biru deh biar sama. Nah, ya, ini sudah nih. Jadi kompetensi inti yang dari 1 sampai 4 itu dimunculkan. Nah, berikutnya ini karena mata pelajaran bahasa Inggris, berarti yang tadi kompetensi dasar yang tadi dimunculkan di sini, yang dari instrumen, oh, ya dimunculkan. Terus IPK-nya juga dimunculkan. Nah, barulah di sini ada pokok bahasan muncul. Pokok bahasannya apa, gitu ya? Pokok bahasannya apa? Nah, pokok bahasannya tadi yang dituliskan oleh sebelumnya, yaitu tadi itu apa? S- Struktur unsur kebahasan. Apa ya tadi ya? Ya, greeting ya kalau nggak salahnya. Tuh, pokok bahasannya itu apa? Greeting misalnya. Ya. Nah, ini misal pokok bahasannya apa lagi? Greeting, greeting. Nah, seperti itu. Nah, eh, oke. Iya, kembali ke sini. Ya. Nah, untuk alur pembelajarannya nanti kita tunggu sampai ada kalender akademik ya. Karena untuk alur pembelajaran pekan keberapa, pertemuannya berapa itu tergantung struktur kurikulum yang dibuat ya dan kalender akademik yang akan menyusul ya. Sedang di, kita susun. Nah, kegiatan pembelajarannya bagaimana nih? Menjelaskan. Nah, kegiatan pembelajaran juga bisa juga dalam kegiatannya adalah metode pengajaran. Metode pengajaran atau strategi pendekatan dan seterusnya itu ada di sini. Ya, misalnya menjelaskan fungsi ini apakah harus dengan metode apa ceramah atau diskusi, ya, atau apalagi PBL, proyek itu ya dilihat dari eh, kebutuhan. Ini kebutuhan pokok bahasannya misalnya ini oh, maksudnya bagus pakai metode jigsaw misalnya atau role play. Banyak ya metode-metode pembelajaran yang eh, bisa kita gunakan. Misalnya mendiskusikan, menyimpulkan, menerapkan, melatih, melatih misalnya dengan discovery, misalnya discovery. Nah, sekarang medianya butuhnya apa? Nanti, nah kegiatan pembelajaran ini langkah-langkahnya dibuat di rencana pembelajaran. Nah, untuk gambaran umum nggak apa-apa ini pakai metode pembelajaran aja. Ya, nanti langkah-langkahnya di RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya medianya yang dibutuhkan apa? Ini atau ya, ya bisa dipilih salah satu atau sesuaikanlah dengan kompetensi dan waktu yang dibutuhkan. Media pembelajaran misalnya ini butuh kartu kerja misalnya atau butuh proyektor, misalnya butuh poster atau apalah ya. Nah, ini penilaian apa penilaian tes dan non tes juga ini
ditentukan di sini ya. Nanti penjelasan tentang penilaian tes dan non tes juga akan dibahas lebih dalam. Hanya untuk kriteria penilaian tes. Nah, untuk kriteria penilaian tes dia itu harus ada soal, kemudian harus ada waktu, maksudnya waktu yang singkat ya. Kemudian harus ada ruangan. Maka dikategorikan, Mbak, penilaiannya itu dengan tes. Tapi kalau misalnya penilaian non tes, tes itu salah satu di antara ketiganya ini tidak ada ya, atau tidak ada semuanya, tidak ada dua gitu aja, cuma satu doang. Ya. Contoh non tes ini adalah portofolio, kemudian observasi, ya, itu kan. Terus wawancaranya butuh soal nggak? Kalau butuh soal, butuh waktu nggak wawancara? Butuh ruangan nggak? Nah, kalau misalnya ada ketiganya berarti dia tes. Tapi kalau misalnya so butuh soal dan waktu saja, ruangan nggak perlu, maksudnya ruangan nggak perlu ini di mana saja tidak terikat gitu ya. Nah, maka wawancara termasuk ke dalam non tes seperti itu. Ya. Nah, demikian gambaran umum untuk pembuatan analisis KIKD, IPK, dan silabus. Nah, memang untuk silabus kita tunggu kelengkapan kalender pendidikan, kemudian buku yang digunakan juga di sini ada nih, harus buku apa sih yang kita gunakan, buku referensinya itu kan ada di sini. Kita tuliskan. Nah, setelah kita menganalisis KIKD ya dan instrumen apa namanya IPK ya. Nah, dari sini nah kita setelah instrumen lah ya, setelah instrumen ini kita sudah harus mencari buku referensi. Ya, kita harus mencari buku referensi. Demikian dari saya. Ya, eh, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita bisa diskusikan kembali di sekolah. Akhir kata, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.